Dino Febriana dan diterbitkan oleh Navila Idea, sebuah buku dengan judul Kartini Mati di Gunung, dibacakan oleh Supat Basuki. Dan kebetulan novel ini, buku ini ada di toko Supat Basuki. Episode pertama dengan judul Kegelapan dari Utara. Perang salib berakhir tragis bagi pasukan Kristen. Konstantinopel, ibu kota Kristen, berhasil direbut oleh Mehmed II pada tahun 1453 lewat pertempuran yang berdarah-darah. Dengan jatuhnya kota tersebut, mereka telah kehilangan kontak dengan Asia dan Timur Tengah dalam kondisi seperti ini. Dua kerajaan besar waktu itu, Portugis dan Spanyol, mengadakan perundingan. Sebagai pewaris kerajaan Andalusia yang Muslim, kedua kerajaan tersebut ingin mengembalikan kejayaan Andalusia. Maka lewat perjanjian Tordesillas yang dipelopori oleh Paus, mereka membagi dunia menjadi dua, satu dengan untuk Spanyol dan bagian yang lainnya untuk Portugis. Pelayaran untuk mencari dunia baru tersebut membawa slogan yang cukup terkenal, Gold, Glory, dan Gospel. Gold atau emas, lambang kejayaan dunia yang akan mereka kuras dari perut bumi negara jajahan yang menjadi titik pangkal dari kolonialisme. Glory, kekuasaan, lambang kekuasaan Kristus di muka bumi, bahwa agama Kristen harus menjadi garam dunia, dan gospel atau gereja. Tak lain adalah kristenisasi di seluruh tanah jajahan agar memeluk agama Kristen, membuat yang kafir menjadi beriman. Maka kapal-kapal pun melepas saunya dari pelabuhan Spanyol dan Portugis untuk berlabuh di dunia baru yang konon kabarnya kaya akan emas. Berita-berita ini mereka dapatkan dari kisah perjalanan Marco Polo ke Cina sebagai pedagang dan petualang kebangsaan Italia. Marco Polo memang banyak melakukan perjalanan sampai ke Cina sewaktu dinasti Mongol berkuasa. Buku Imago Mundi atau Keajaiban Dunia yang berisi kisah-kisah perjalanan Marco Polo banyak dibaca oleh pemuda-pemuda Eropa yang merindukan petualangan setelah kekalahan dalam perang salib. Oleh karena itu, ketika Raja Portugis dan Spanyol mengumumkan siapa saja yang akan melakukan pelayaran mengelilingi dunia yang bulat akan dibiayai oleh kerajaan, mereka beramai-ramai mendaftarkan diri. Salah satu pemuda yang mengajukan diri untuk mencari sumber emas adalah Christopher Columbus. Pemuda ini dilahirkan di Genoa, Italia tahun 1451. Sedari awal ia gandrung dengan dunia laut, maka kemudian memilih sebagai nakoda dan navigator kapal. Sebagai seorang nakoda, ia bercita-cita mencari jalan lain menuju Asia setelah jalan darat telah dikuasai kerajaan Turki Ottoman. Namun ia menyadari tak mudah untuk mewujudkan cita-cita tersebut karena perjalanan itu jelas membutuhkan biaya yang besar. Tanpa ada orang yang mau membiayainya, maka cita-citanya seperti mengantang asap. Takdir sejarah rupanya memihak pada Columbus. Di saat ia hanya bisa melamunkan
Ratu Spanyol Isabella I sampai ke telinganya. Maka tanpa menunggu waktu terus melaju dari Genoa, ia langsung menuju ke Spanyol. Di kota yang tak kalah indahnya dengan Roma tersebut, ia menghadap pada sang ratu, memohon agar direstui pelayarannya. Ratu pun merestui, yang berarti uang pun mengalir untuk membiayai pelayaran Columbus. Ratu Isabella I memang menjadi salah satu penguasa yang terkenal di Eropa. Ia dilahirkan di kota Madrigal pada tahun 1451. Sebagaimana para keluarga kerajaan lainnya, ia mendapatkan pendidikan agama yang ketat. Tak mengherankan kalau ia kemudian menjadi seorang Katolik yang taat dan keras. Mungkin hal inilah yang membuat dirinya ketika menjadi penguasa Spanyol menerapkan hukum gereja atau inkuisisi secara keras. Maka bertemulah antara kepentingan gereja dengan kepentingan Isabella I. Dengan adanya inkuisisi, gereja berharap ajarannya dipatuhi. Sementara bagi Isabella, inkuisisi menjamin kekuasaannya dapat berlangsung aman karena hukum tersebut menggenjot oposisi. Selain penerapan hukum yang keras, masa pemerintahan Isabella I juga terkenal dengan masa pengusiran kaum Yahudi dan pembantaian umat Islam. Ketika Spanyol masih bernama Andalusia yang diperintah kaum muslimin, kaum Yahudi merupakan salah satu kaum yang dilindungi selain kaum Kristen. Akan tetapi, begitu umat Kristen berhasil merebut Spanyol, kedudukan kaum Yahudi mulai terancam. Mereka yang sebagian besar kaum pedagang mulai diusir dari Spanyol, dan puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Isabella I. Tentang hal ini, Michael Hart memberikan uraian sebagai berikut. Pada mulanya, pengadilan inkuisisi tidaklah ditujukan melawan Yahudi, tetapi di tahun 1492 atas tekanan si fanatik Torquemada, Ferdinand dan Isabella mendatangi sebuah dekret yang isinya memerintahkan semua Yahudi Spanyol masuk Kristen atau angkat kaki dan tinggalkan Spanyol dalam tempo 4 bulan tanpa boleh membawa barang miliknya walau sepotong. Buat Yahudi Spanyol yang berjumlah sekitar 200.000 orang, pemerintah pengusiran ini betul-betul suatu malapetaka dan banyak yang menghembuskan napas terakhir sebelum kaki sempat menyentuh pelabuhan yang aman. Untuk Spanyol, pengusiran ini berarti kehilangan sejumlah besar penduduk yang paling rajin dan paling berkeahlian dalam dunia dagang dan pertukangan, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi yang hebat. Setelah kaum Yahudi diusir, maka giliran umat Islam yang mendapatkan ancaman. Perjanjian perdamaian antara umat Kristen dan Islam kemudian dikhianati oleh pemerintahan Spanyol. Tentang hal ini, Michael Hart memberikan uraian sebagai berikut. Tatkala Granada menyerah, perjanjian damainya menyediakan peluang buat kaum muslimin yang ada di Spanyol diizinkan boleh tetap beribadah menurut ajaran agamanya. Kenyataannya, pemerintah Spanyol tak lama sesudahnya mengkhianati perjanjian itu. Oleh sebab itu, kaum muslimin berontak, tetapi dapat ditumpas. Tahun 1502, semua
kaum muslimin yang berada di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau dihalau pergi, pilihan serupa yang pernah disodorkan kepada kaum Yahudi 10 tahun sebelumnya. Begitulah peringgai Ratu Isabella I yang telah memberikan restu pada Columbus untuk mencari sumber emas. Setelah mendapatkan restu tanggal 3 Agustus 1492, kapal Columbus melepas saut dan dari pelabuhan Spanyol dengan berlinang air mata penduduk Spanyol yang berjubel di pelabuhan melepas kepergiannya. Columbus dengan gagah melambaikan tangan sebagai tanda bahwa kepercayaan Ratu Elizabeth I akan dibayar tuntas. Layar yang terbentang dengan tanda salib di tengah-tengahnya pun seolah-olah mengikuti lambaian Columbus. Setelah sekian lama terombang-ambing di atas samudra, armada Columbus berlabuh di Kepulauan Kanari, sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai Afrika. Tak begitu lama Columbus berada di tempat ini. Pada tanggal 6 September, ia melanjutkan pelayaran menuju ke arah barat dan baru tanggal 2 Oktober 1492, armada Columbus berjumpa lagi dengan daratan. Dari sekian banyak pelayaran yang dilakukan, penemuan atas benua Amerika merupakan penemuan yang dianggap sebagai keberhasilan Columbus. Walaupun begitu, ia tetap dianggap gagal menemukan sumber emas yang menjadi harapan orang Eropa, yang mengharapkan kekayaan bukan pulau yang miskin. Lantas bagaimana dengan Portugis? Sejak Pangeran Harry sang navigator Portugis sudah berencana untuk mengarungi samudra. Awalnya tujuan ekspedisi ini adalah membangun hubungan persahabatan dengan John, seorang raja Kristen yang kaya raya di Afrika. Sebelum ekspedisi dimulai, John sudah menulis surat kepada Paus bahwa dirinya bersedia bekerjasama untuk merebut Yerusalem dari genggaman orang-orang Islam dan membangun kerajaan Kristen di seluruh dunia. Gayung pun bersambut. Portugis telah menemukan teman sejati untuk menghancurkan kerajaan Islam. Bersambung pada episode kedua. Cerita ini ada pada awal dari buku Kartini Mati Dibunuh yang ditulis oleh Eva Tino Febriana dan diterbitkan oleh Nabila Idea.